Halo semua, nama saya Muhammad Fadlan. Saya dari SMA 48 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi pelajaran kimia kelas 11 yaitu mengenai titrasi asam basa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang pertama ada pengertian. Pengertian titrasi adalah pengukuran suatu larutan dari suatu reaktan yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan jumlah reaktan tertentu lainnya. Nah, titrasi asam basa ini adalah reaksi penetralan. Jika larutan bakunya asam, maka disebutnya asidimetri, sedangkan jika larutan bakunya basa, disebutnya alkalimetri. Nah, selanjutnya untuk titrasi asam basa ini, perlu disiapkan larutan suatu asam dan basa kira-kira dengan konsentrasi yang diinginkan, dan kemudian menstandarkan salah satunya terhadap standar primer. Nah, apa itu standar primer? Standar primer adalah suatu zat yang tersedia dalam bentuk murni atau dalam keadaan kemurnian yang diketahui, yang digunakan dalam menstandarkan suatu larutan. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis titrasi asam basa. Yang pertama ada asam kuat dan basa kuat. Terus yang kedua ada asam kuat dengan basa lemah. Yang ketiga ada asam lemah dengan basa kuat. Dan yang keempat ada asam lemah dan basa lemah. Yang pertama kita bahas tentang titrasi asam kuat dan basa kuat. Penambahan basa kuat ke dalam asam kuat atau sebaliknya adalah jenis titrasi yang paling sederhana. Nah, contohnya di sini ada HCl dan NaOH. Berikut reaksinya. Nah, pada titik ekuivalen, dalam titrasi asam kuat dan basa kuat, konsentrasi OH- dan H3O+ harus sama dan pH sama dengan 7 karena autoionisasi dari air. Selanjutnya, titik ekuivalen dalam titrasi. Titik di mana jumlah basa yang ditambahkan sama dengan jumlah asam awal yang ada atau sebaliknya. Volume basa yang ditambahkan sampai dengan titik akhir disebut volume ekuivalen. Nah, nilai pH pada titik ekuivalen. Yang A, pada titrasi asam lemah dan basa kuat tidak tidak ekuivalen pada pH 7, tapi biasanya lebih tinggi atau lebih basa. Indikator yang digunakan adalah metil merah. Selanjutnya, yang B, titrasi basa lemah dan asam kuat terjadi pada pH lebih rendah dari 7, di antara 5 sampai 6. Indikator yang digunakan adalah metilen merah. Yang C, pada titrasi asam kuat dan basa kuat, asam kuat dengan basa kuat terdisosiasi dengan lengkap dalam larutan air. Jadi, pH pada titik kesetaraan pH ditetapkan pada air murni adalah 7. Nah, indikator yang digunakan itu metil merah, terus ada brontimol biru, dan fenolftalen. Nah, selanjutnya ada titrasi dari asam lemah dan basa kuat. Nah, untuk contohnya ini ada asam asetat, yaitu sebagai asam lemah, dan natrium hidroksida sebagai basa kuat. Berikut contohnya. Pada titrasi asam lemah dan basa kuat, tidak ekuivalen pada pH 7, tetapi lebih tinggi atau lebih basa. Nah, selanjutnya juga ada titrasi dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya ini ada HCl sebagai asam kuat dan NH3 sebagai basa lemah. Pada titik ekuivalen, pH-nya lebih kecil daripada 7 karena hidrolisis dari ion NH4+. Selanjutnya, ada titrasi asam lemah dan basa lemah. Titrasi asam lemah dengan menggunakan basa lemah atau sebaliknya, itu sebaiknya tidak digunakan karena yang pertama, perubahan pH-nya itu drastis dan terjadi sangat singkat. Yang kedua, tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Yang ketiga, reaksi ini berlangsung lambat dan tidak tuntas. Nah, indikator asam basa, terdapat banyak asam dan basa organik lemah yang membentuk molekul ion dan bentuk tak terdisosiasinya menunjukkan warna yang berlainan. Molekul-molekul semacam itu
dapat digunakan untuk menetapkan kapan telah ditambahkan cukup titran. Indikator asam basa yang baik digunakan untuk titrasi yaitu pertama, punya traik perubahan pH yang berada pada atau sekitar titik ekuivalen. Nah, yang kedua, perubahan warna terlihat jelas dan tajam. Nah, berikut ini ada kurva titrasi. Nah, ini juga ada tabel indikator titrasi. Nah, selanjutnya ada kurva titrasi dan juga tabel indikator titrasi. Silahkan untuk yang mau melihat bisa di-pause dulu videonya. Dan yang terakhir juga ada penghitungan dalam materi titrasi ini. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.